Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam lebih bersemangat lagi. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang siap ya berkati Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Hari demi hari Engkau selalu mengatur dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan Tuhan. Kau luar biasa. Kau dahsyat atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami siang hari ini menjadi dupa yang harum untuk Tuhan. Seperti kami yang ada di ruangan ini Tuhan, kami yakin dan percaya 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Mungkin kami datang Tuhan pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Berkat-berkat yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Gereja-Mu Tuhan Living God Ministry selalu ada dalam perkataan Tuhan. Menghadirkan banyak jiwa-jiwa yang memang membutuhkan dan merasakan kebenaran-kebenaran firman. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap beribadah pada siang hari ini sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Untuk kasih sekuku ini, karena Tuhan baik dan terang ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh
syukur kami kepadamu Tuhan. Saatnya kami mau bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap bersorak-sorai pada siang hari ini sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sama-sama boleh tangan di atas. Haleluya, sungai sukacitamu mengalir dalam hati. Yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacita
kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Nanti dia mau mengucap syukur kembali untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan berdiam ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari biar firman Tuhan yang kami dengar juga bukan semata-mata kami hanya untuk mendengar, tapi biar kami menjadi anak-anak-Mu juga firman dan kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak bisa menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami tidak kuat menjalani kehidupan yang mungkin zaman sedang susah, perekonomian sedang sulit, tapi kami yakin dan percaya dan kami mau mengimani pada saat kami berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dengan pujian tepuk sorak-sorai. Begitu lagi kita hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Tempat diri di tengah kami. Sebab Kau katakan, jika dua orang kita berkumpul dalam nama-Mu, apa di tengah-tengah kalian Tuhan. Kami lebih daripada 3 orang yang Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawan memuaskan setiap roh kami, jiwa kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kasih Tuhan ku pandang satu sembah memuji-Mu, ku rasakan. Tapi sungguh lagi kita cari ku hatiku, ku pandang lawan siapkan yang urusan Tuhan. Satu sembah memuji-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Berkata sorak-sorai, berdoa kita sehari. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Kau ada bersama kami, melawat setiap kami Tuhan. Di mana Yesus berada, kita katakan yang buta melihat, yang berjalan mati pun Tuhan bangkitkan. Artinya tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu Sastri Purba, Kau telah utus pekan Tuhan. Ada pesan-Mu yang akan Dia sampaikan. Kami percaya yang keluar dari Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengakhiri bulan ini Tuhan dengan tema Pikul Salib. Kami boleh dengar, kami boleh memahami, kami boleh tahan hati. Kami siap pikul salib setiap hari bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap diberkati. Sama-sama kata-katakan. Kami menang namanya. Selesai firman Tuhan hari ini. Haleluya, terima kasih Pak Bimo. Salam semua. Halo. Puji nama Tuhan. Kita tiba di minggu keempat, minggu terakhir di bulan ini dengan tema yang sama, pikul salib. Siap pikul salib? Amin. Siap? Siap. Baik. Kita ambil tadi udah 2 ya. Jadi nggak usah saya lagi. Kita akan buka Matius 19 ayat 24. Hanya 1 ayat saja. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia harus mengangkat dirinya, mengikut salib dan mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, pikul salib, kalau kita gali sejarah ternyata salib itu punya sekaligus menantang dalam mengikut Yesus. Konsep ini bukan sekedar penderitaan tanpa arah, melainkan bentuk ketaatan total, penyangkalan diri dan komitmen penuh untuk berjalan di jalan yang telah ditempuhnya. Kalau kita baca ya di dalam kitab, sebelum Yesus disalibkan, ditangkap, disalibkan, dia udah tahu. Dia tahu dia itu akan mau disalibkan. Dia sampai berdoa di tangan, bisa cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi lain kata, Yesus itu
dengan rela hati. Dengan rela hati mau memikul salib. Nah, ternyata saudaraku, ketika kita belajar sebuah keringasan atau di tembok, atau kalau kita pakai sebagai kalung atau sebagai anting-anting, sebagai kita lihat di sini, bukan sekedar seperti itu. Pada zaman dahulu salib itu artinya hukuman mati. Ketika orang melihat ada seseorang pikul salib, orang akan tahu, oh ini akan dihukum mati. Dia akan dihukum mati. Kenapa? Karena kesalahan, karena dosa, perbuatan keji yang dilakukan orang tersebut. Pada zaman dahulu. Nah, ketika orang melihat Yesus disalibkan, berarti orang berpikir, ini Yesus mau dihukum mati. Dia mau digantung. Dan itu terjadi pada zaman kekaisaran Romawi. Jadi setiap orang yang kedapatan membuat suatu kesalahan yang besar yang nggak bisa dimaafkan sampai dalam arti kata hukuman mati, pada zaman kekaisaran Romawi hukumannya adalah mati di kayu salib. Sementara Yesus nggak berdosa. Yesus tidak berdosa, tapi dia rela hati memikul salib. Dan ketika Yesus berkata dia harus memikul salibnya, dia tidak sedang menawarkan kekristenan yang murahan atau sekedar kenyamanan. Dia sedang memanggil kita untuk sebuah komitmen yang radikal. Amin. Amin. Nah, dari ayat yang Matius yang tadi yang kita baca, ternyata ada 3 tahapan dan rencana pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia cenderung apa? Egonya lebih tinggi, betul? Keinginan daging kita itu lebih tinggi daripada aku maunya aku semua. Jangankan itu, ketika kita pertama kali bertobat pun seringkali begini loh, Tuhan, ketika kita sudah kita harus geserkan. Kita harus geserkan akunya, bukan aku, egonya aku itu harus kita geserkan menjadi apa? Menjadi kehendaknya Tuhan, menjadi rencana Tuhan. Amin. Jadi menyangkal diri bukan berarti kita harus menyiksa diri sendiri, melakukan hal-hal yang yang lebih cenderung menyiksa diri lah gitu. Ternyata bukan seperti itu. Melepaskan egonya kita, melepaskan hasrat kita itu menjadi hasratnya Tuhan. Kehendak kita menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Dan yang kedua, apa yang saya pelajari? Memikul salib. Dikatakan tadi dalam, coba kita lihat tadi di Matius berapa tadi? Kok saya jadi lupa? Matius 16 ayat 24 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang kedua apa? Memikul salibnya. Nah, memikul salib, banyak orang atau kesulitan keuangan atau karakter pasangan yang sulit, seringkali hati yang sangat dampak. Penderitaan yang dialami oleh manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi salib yang dimaksud ini sini bersifat apa? Bersifat spesifik, sangat jelas. Salib adalah konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Kristus. Itu adalah kerelaan menanggung resiko penolakan, ejekan, atau kerugian demi mempertahankan iman dan kebenarannya. Amin. Risiko, kerelaan menanggung risiko penolakan, ejekan, dan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ketika kalau saya memintakan Injil, ada risiko ditolak nggak? Ada. Gak semua orang langsung mau menerima Kristus. Gak semua orang langsung mau mendengar. Jangan mendengar aja gak mau.
saudara kita yang tadinya bukan Kristen tiba-tiba bertobat, terima Yesus. Apa? Ditolak keluarga. Bukan ditolak aja, tapi sampai mengalami penganiayaan, ada yang sampai dibunuh. Itulah salib yang Tuhan mau katakan. Saat dipikul secara sukarela, Yesus tidak dipaksa ke Kalvari, dia memilihnya karena kasih. Nah, dia berpesan kepada murid-muridnya, yang kita berkatakan, saya harus ke Yerusalem. Karena Yerusalem saya akan mengalami penderitaan oleh tua-tua. Dia tahu. Bayangkan dia tahu, dia pergi ke Yerusalem akan mengalami penyiksaan, akan mengalami penderitaan. Tetapi kok mau ya? Kok tetap dia pergi gitu? Murid-muridnya, orang-orang lain bilang, Yesus jangan pergi ke sana. Tapi Yesus berkata, aku pergi ke sana. Dia dengan rela. Kenapa? Karena kasihnya. Begitu pula kita, memikul salib adalah pilihan sadar. Kita sadar memilih Yesus untuk hidup benar di tengah dunia yang bengkok ini, di tengah dunia yang kacau balau ini yang bengkok. Bukan karena paksaan. Yesus melakukan yang sama. Dia mau, dia rela disalib, walaupun dia tahu penderitaan yang akan dialami sangat berat, tapi dia rela. Kenapa? Karena kasih. Karena kasih Yesus kepada siapa? Kepada kita, umatnya. Kalau bukan karena Yesus mati disalib, apakah kita selamat? Dengan hal demikian, untuk kita terima keselamatan, berarti keselamatan itu nggak bisa kita terima saja begitu aja, tetapi kita juga harus memberitakan keselamatan itu juga ke orang lain. Itulah salib kita. Salib dipikul setiap hari. Kalau dalam Lukas 9 ayat 23 ditambahkan di sana kata setiap hari. Ini bukan aksi heroik sekali seumur hidup, melainkan kesetiaan dalam rutinitas harian yang menjemputkan maupun yang berat. Artinya apa? Dalam situasi kita mungkin jemu, persoalan tangan kita berat sekali, persoalan kita hadapi rasanya aduh Tuhan, tapi kita tetap memilih untuk percaya kepada Kristus. Amin. Itulah makna dari memikul salib itu. Dan yang ketiga, apa dikatakan di sana? Menjadi pengikut Yesus atau following Him. Hanya akan menjadi penderitaan yang sia-sia atau kemartiran palsu. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Dia sebagai satu-satunya teladan dan arah hidup. Kita berjalan di jalan yang sudah Dia rintis, yaitu jalan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan. Kemanapun Yesus melangkah, bahkan jika itu melalui lembah kekelaman, kita tetap mengikutinya. Amin. Jadi mengikut Yesus, memikul salib tanpa kita mengikut Yesus itu jadi sia-sia, gak ada gunanya. Tapi kalau kita mengikut salib, mengikut Yesus, apa yang menjadi teladan Yesus itu yang kita lakukan. Ajarannya apa? Kasih. Ajarannya apa? Mengampuni. Tuhan Yesus ampuni orang yang menyakitimu. Ayo kita ampuni. Taat dari yang sombong, yang menunjukkan tadi aku. Jangan tunjukkan keakuannya kita gitu. Aku bisa loh, aku hebat. Kalau bukan aku ini gak akan berjalan. Kau gak akan jadi apa-apa. No, bukan seperti itu. Lepaskan semuanya. Tapi kita juga apa? Kerendahan hatinya Dia, pelayanan kasihnya Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan yang memberikan kita keselamatan, nafas kehidupan. Amin. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus memikul salib? Mengapa kita harus memikul salib? Pertama, salib mendahului mahkota, no cross no crown. Ya, Alkitab tidak pernah menjanjikan jalan kemudahan tanpa perjuangan.
Kalau saya ingat di firman Tuhan juga katakan, Tuhan tak pernah berjanji bahwa matahari itu kan bersinar terus ya kan, langit akan selalu biru. Firman Tuhan nggak pernah berkata berjanji akan seperti itu. Tapi Tuhan berjanji apa? Aku akan selalu menyertai kau dalam hal apapun kehidupanmu, ya kan? Yesus harus melalui salib sebelum dia dimuliakan dan naik ke surga. Betul. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia dimuliakan, apa yang Yesus alami? Dia mengalami penampukan 39 kali. Dia diludah, dia salib yang dia pikul itu bukan ringan, berat. Sampai di kaisar pada saat itu menyuruh orang lain untuk membantu Yesus. Nah, sebagai muridnya, jangan kita tidak lebih tinggi sama apa yang adalah anaknya Allah, betul? Kita anaknya Tuhan. Sebagai anak Tuhan berarti akan di dunia ini, tapi jangan lupa kita juga akan menerima mahkota ini. Kita menerima mahkota ini. Kenapa? Juga mendapat bagian kerajaan surga. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua apa? Salib menempa karakter kita. Salib kecil yang kita pikul setiap hari, seperti mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tetap jujur di saat orang lain curang, atau tetap melayani saat lelah. Iman kita dimurnikan dan karakter kita diubah menjadi makin serupa dengan Kristus. Amin. Kenapa saya katakan kita karakter kita? Contoh Yesus yang belum bertemu Yesus, mengampuni gampang nggak? Mengampuni gampang nggak? 100 kali. Tapi katakan Tuhan Yesus berkata apa? Ampuni. Itu artinya apa? Karakter kita dibangun menjadi apa? Rendah hati. Bisa orang jujur dalam pekerjaan mungkin, ada teman-teman korupsi apa segala macam. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita jujur, kita tunjukkan kita itu anak Tuhan. Gampang nggak? Enggak, sulit. Kanan kiri, atas mungkin bawah ada. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk tetap jujur. Nggak boleh curang. Melayani, iya betul. Justru saya kata, saya sebenarnya 2 hari ini, 3 hari ini, saya kurang enak badan. Kecapean? Hidung atau gimana? Apakah malas-malasan? Udah Tuhan, cancel aja deh. Bilang aja deh sama pendeta Bimo gitu, saya nggak jadi. Jadi pribadi seperti Kristus yang tidak mudah menyerah. Jadi apa yang kita pelajari dari sini? Jaga integritas dan dosa, seperti korupsi, gosip, atau kecurangan. Meskipun resikonya kita dijauhi atau dianggap aneh, benar ya? Hebatnya, kadang orang dunia berpikir seperti itu kepada kita. Tapi kita tetap harus berdiri sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi tukang gosip, menjelek-jelekkan karakter orang, pribadi orang. Tahu nggak? Selu tahu nggak? Kalau kemarin si A itu bla 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 bla. Sebagai anak Tuhan, come on, hindari hal seperti ini. Lebih baik cut ataupun dihindari. Jangan kita bergaul sama orang penggosip. Kita menjadi tukang gosip. Jangan kita bergaul sama orang suka korupsi. Kita juga akan menjadi tukang korupsi. Kalau kita bergaul dengan orang curang, lambat laun, itu akan mengikuti kita. Kita akan menjadi jatuh, tergabung di dalam komunitas tersebut. Lebih baik dihindari. Ya risikonya ada. Kita pasti dijauhi, pasti kita dimusuhin. Orang nggak suka sama kita, ya jelas. Bahkan mungkin orang berusaha menjatuhkan kita. Tapi percaya, kalau kita ada dalam Tuhan, kita pegang Tuhan, kita pegang janjinya, dan sabar menghadapi kelemahan sesama. Ya, meminta maaf kalau salah. Mungkin kadang juga ya, saya mau belum keluarga, tapi dalam hal tertentu
Saya tahu saya nggak salah, tapi Tuhan suruh saya meminta maaf duluan sama orang, bukan itu, bukan apa keluarga ya. Dalam hal pertemanan seperti itu, apalagi dalam hal keluarga gitu. Kita kadang harus mengalah. Dalam hal tertentu, ketika sudah agak emosinya ada reda, baru nanti ngomongin. Tadi maksudku begini loh. Coba kalau kita jawab, nggak ada marah, kakaknya marah, adanya diem. Nanti tunggu kakaknya reda, udah berapa banyak ini. Cuma nanti setelah reda, emosinya sudah turun, ambil satu turunkan ego kita, bagi daging kita, ya. Kenapa? Daging kita ini masih duniawi. Tetapi Golgota kasih dan ketertiban. Salib mungkin terasa berat hari ini, tetapi ingatlah bahwa salib memiliki batas akhir, yaitu kematian kedagingan kita. Sedangkan mahkota kehidupan yang disediakannya bersifat kekal. Jadi fokuslah kita untuk kekekalan, bukan di dunia ini. Mari kita melangkah keluar dari zona nyaman kita, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus dengan setia sampai akhir. Amin. Firman untuk pikul salib Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu seperti Engkau, sehingga kami bisa seperti Engkau, menerima mahkota kehidupan, menerima kemuliaan, dan menerima kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan yang sasti. Di minggu ini kita mengakhiri tema pikul salib. Semoga Bapak Ibu ikuti beberapa lanjut tentang diri pikul salib dari Bapak Ibu ya. Karena saya berkali-kali bilang bahwa saya mengajarkan tentang bukan beda berkat, bukan bisa. Itu semua bonus. Ya. Kalau banyak orang ikut Yesus salah Bapak Ibu. Wah, kok ikut Yesus enak? Sakit sembuh, ya bisa kaya raya. Nah, saya berkali-kali bilang, bagaimana murid Yesus? Matinya martir, hartanya ditinggalkan. Nah, perintah Yesus pun gini, mau ikut aku, jual hartamu. Jadi mana yang benar? Sebelum bertobat, gak ketemu jawabannya, balik lagi. Mana kok Tuhan gak jawab? Nah itu yang saya gak ingin jemaat kita tempat ini. Dahulu, kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan, sungguh-sungguh. Nah, kita bilang, kalau kata pendeta, ya salah apa banyak salah. Tapi ya, tapi kalau kata Alkitab, saya percaya. Yuk sama hati kita siang hari ini. Oleh kuasa kekudusan kasih-Mu Tuhan, menari memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, rasakan hidup yang menjadi ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan yang baru, Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sama hati kita Bapak Ibu, sama-sama kita boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengangkat roti bersama kita. Dengan iman sepakat ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam Tuhan. Kami percaya oleh karena Tuhan, tubuh kami, organ-organ tubuhku yang dengan organ tubuh yang baik. Jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, setiap pembuluh darah Yesus, kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga.
keras kepala Tuhan. Keras kepala kita sama-sama sepakat dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian seperti dan kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah kami. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga peka bisa mendengar suara dari surga. Pun tidak kami punya kuasa, doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tak kami punya kuasa, apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan. Kami punya kuasa, kemana kami melangkah, tanahmu yang diinjak. Tuhan jadikan kami diampuni Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan kami, karir kami, studi kami, rumah kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum dari surga Bapak. Ucapkan syukur sama Tuhan hari ini. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku dicucikan oleh darah Yesus. Bersyukurlah karena salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku dicucikan oleh darah Yesus. Sepanjang Juli dan belajar tentang Pikosa. Minggu-minggu ini Tuhan ini berkata, itu karena tindakan Yesus pada Pikosa, sebuah keputusan yang bodoh untuk meninggalkan yang paling berharga. Hamba sebagai hamba Allah ingin apa? Jangan salah perspektif tentang ikut Yesus Tuhan. Kamu belajar sungguh-sungguh Tuhan, sehingga di minggu terakhir Tuhan, pada minggu bagi Tuhan, kami mengakhirinya dengan spirit landing, dengan sangat-sangat lembut kau menegur kami. Ajar kami untuk masuk bulan Agustus Tuhan dengan tema yang baru tentang ikutlah aku. Ya kan sepanjang Juni, Juli, Agustus Tuhan tentang tema pemuridan boleh hamba sampaikan. Kami ingin menjadi murid Yesus, bukan sebagai pengikut Yesus. Maka Tuhan Yesus Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal, memintalah apa saja, aku menerimanya. Tuhan, izinkan kami meminta dalam nama Yesus. Kalau boleh, jalan kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Kalau boleh Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan. Berdoa gerejamu Living God 6 September akan didewasakan. Beberapa teman akan ditabiskan menjadi penjabat pendeta. Jalan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga gereja ini boleh establish, berdiri tegak. Amin. Seperti Tuhan katakan, dirikan di atas batu karang. Yang berdoa sungguh Living God boleh menjadi berkat di baik Jakarta, sekitar bahkan daerah-daerah. Fokus kami menangkan jiwa untuk Tuhan. Bapak berdoa sungguh setiap teman-teman Tuhan yang ada bersama kami. Minggu kemarin Tuhan, kami telah memakamkan satu sahabat kami pada para sojo Tuhan. Istrinya Bu Selvi dan Nathan
berkomitmen akan ikut Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarkan mereka boleh bayar dasar mereka, Tuhan. Sehingga masa duka ini Tuhan boleh lewati bersama dengan Roh Kudus. Supaya Ibu Selvi Tuhan, Mama yang kemarin masuk jumpai beliau Yesus Tuhan sebagai jalan keselamatan. Sehingga ketika nanti beliau dipanggil Tuhan, kami percaya yang terbaik Tuhan berikan beliau. Boleh pemimpin yang lebih sungguh lagi dalam kasih karunia Tuhan untuk ikut Yesus. Dr. Vin diberkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaan. Bapak itu terima, boleh jadi berkat bagi wakil. Dr. Judo di Kediri Tuhan hari ini, saya bersih salah satu ke depan Tuhan. Saya percaya Tuhan dijaga mereka Tuhan, fokus dengan leadership Tuhan. Jaga dia, urapi sebagai anak muda Tuhan, jaga kekudusan bersama dengan Tuhan. Dan kami Yukio Tuhan, berkat Tuhan, Agustus persiapan S2 nya Tuhan tolong. Setiap dana yang dibutuhkan Tuhan, limpahkan dari setiap usahanya Tuhan hari Tuhan. Berkati rencana beliau menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus Tuhan. Berkati Sastri Purba Tuhan, dalam pelayanan Tuhan percaya, tidak pernah minta-minta, tapi dipilah Tuhan secara sempurna. Percaya secara sempurna, tidak mengalami maut celaka, tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Juga Gary Tuhan berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadinya Tuhan. Tuhan pakai luar biasa dengan patahnya Echel, Gio, Naomi, Hugo diberkat Tuhan. Kami percaya di Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi hamba-Mu itu Yesus. Elia Tuhan tolong berikan pekerjaan baru di akhir Juli ini. Kami mendengar akan ada pekerjaan untuk Elia. Berikan sehingga Elia punya pekerjaan baru, pelayan berkat Tuhan. Untuk Dr. Lini, mulai Agustus akan kuliah S2, MMLS. Siapkan dana yang dibutuhkan. Sehingga boleh mengupgrade knowledge-nya, mengupgrade performance Tuhan. Saya percaya dia lakukan seperti itu. Astio berkat Tuhan dalam pelayanan Bapak Saudara, sehingga saat memakai Tuhan jamah, saya percaya pakai sangat sempurna. Stephanie, terima kasih Tuhan. Doa kami dengar Tuhan. Stephanie sudah langsung 07. Esok hari Senin, hari pertama dia sekolah di sana. Saya percaya langkah-langkah keberhasilan, pandai, cerdas, tidak bodoh, tidak lupa. Dijaga mereka Tuhan. Sampai saya bangun berkat Tuhan. Hamba kesehatan Tuhan. Tanggung jawab hamba belum selesai hari. Berdoa Tuhan untuk Aik dan istrinya, Pak Saudarius, juga untuk Bu Eci di jabat Tuhan agar bertawa sungguh. Berkati bersama dengan Tere dan Tiffany Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Tanggal 6 September Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap kebutuhan kami, keperluan pesta untuk Tuhan. Bapak, kami tahu dengan sukacita bukan jumlahnya Tuhan, tapi berkenankah Tuhan atas hati kami memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Langsung.
kasih Stefani. Amin. Besok 07. Asik. Amin. Tapi informasi tanggal 6 September, informasi kita akan kedatangan tamu dari Sinode. Tanggal 6 ada verifikasi tanggal 6 September. Terus tanggal 6 September rencana itu kita harus sampai ibadah khusus. Saya berharap Elia bisa hadir, nggak buru-buru pulang. Ya, tapi saya lagi habis khotbah mau mulai hilang ya. Semoga tanggal 6 September nggak hilang. Karena event buat kita tanggal September. Jadi rencana akan bukan hanya tempat bisa pendeta, bukan tempat ibadah juga. Cuma ada ucapan syukur, ya. Estimasi saya bicara sama Kio, saya pun kurang lebih 30 orang. Jadi kita hadir. Mungkin bukan hanya sebagai snack kita akan berikan, tapi makan siang Bapak Ibu. Karena event khusus ya. Jadi mungkin kita siapin tim kecil. Siapa yang ngatur flow-nya? Ya. Terus saya juga minta Bapak Ibu yang ditabiskan untuk membawa keluarganya atau rekan-rekannya, supaya kan saya usulkan 22 orang kurang lebih dan 4 orang anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh lihat bahwa kita akan jumlah forum supaya bisa tabiskan. Tapi masa kita bukan 20 orang hari ini, 21 orang karena Adi udah meninggal. Ya, jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu yang punya teman, keluarga bisa hadir. Saya bilang pasti kemarin, Mas, Bapak bagaimana? Sehat belum? Kalau bisa saya hadir sama anak-anaknya. Terus Mas dia bilang ini, Abi ulang tahun, puji Tuhan, ada kan ulang tahun usia sekalian, ya, supaya kita bisa merayakan bagian bahwa gereja kita sudah bisa resmi mengeluarkan surat menyurat baik ke negara, Bapak Ibu yang saya bilang minggu lalu, kalau Kio mau menikah bisa keluar surat pernikahannya. Jadi kalau mau dibaptis pun nanti siapapun bisa baptis. Pada tadi tinggal saya tulis kembali sidang saya yang melakukan baptis ya. Bagi saya bisa melakukan fungsi kepada Tuhan, sehingga kita berjalan lebih senang dengan saudara. Amin. Terus, ya, kita berharap sungsung topang doa supaya sepanjang Agustus kita bisa persiapan 6 September. Ya. Minggu pertama saya melayani hadir, jadi beliau minggu kedua Agustus hadir untuk kasih support Bapak Ibu, ya, supaya beliau bawa kita ke sumber. Ada pertanyaan sama saya, ini yang terus yang Pak Yukio bukan ngurus khotbah. Pak Kio lebih pada penginjilan, pada marketplace, jaring muda kuliahan, ya supaya apa? Mereka boleh diberkati Tuhan. Kalau kasus saya nih, Tuhan, wah yuk ikut ibadah, pasti nggak bisa. Kenapa? Beda generasi. Ajaran saya mungkin beda sama Kio bisa memahami mereka. Nah, saya bilang, oke, Pak, kita bisa paham ya Pak. Saya surat lagi, pas kemarin, tambahan lagi, ya supaya mereka bisa tahu bahwa kita punya pospay juga di Solo. Amin. Yuk sama-sama kita berjalan Tuhan. Setinggi-tingginya langit, tinggi kasih Yesus.
aku